adalah perubahan logam secara fisika maupun kimia akibat hilangnya fungsi mekanis logam tersebut. Logam seperti besi bisa mengalami korosi jika bersentuhan dengan senyawa air, asam, dan mengalami perubahan suhu dalam jangka waktu yang cukup lama dan secara terus-menerus. Contoh dari korosi yaitu perkaratan pada besi. Perkenalkan, nama saya Fitri Nurul Aulia dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya korosi dan faktor penyebab korosi atau yang mempercepat korosi. Jadi proses terjadinya korosi merupakan proses elektrokimia. Elektrokimia adalah proses terjadinya reaksi redoks atau reduksi oksidasi yang secara spontan. Contohnya, korosi pada besi akan membentuk oksida besi Fe2O3 kali H2O. Besi akan teroksidasi oleh oksigen dari udara dan akan membentuk korosi. Jadi, syarat dari korosi besi adalah permukaan besi yang tidak rata harus mengalami kontak dengan O2 dan H2O. Persamaan reaksi yang berlangsung adalah Fe menjadi Fe2+ ditambah 2 elektron. Itu merupakan reaksi reduksi. Lalu reaksi oksidasinya O2 tambah 2H2O tambah 4 elektron menjadi 4 OH-. Reaksi selnya Fe tambah O2 tambah 2H2O menjadi Fe2+ tambah 4 OH-. Lalu si Fe2+-nya akan teroksidasi lebih lanjut menjadi 4 Fe2+ tambah O2 tambah dalam kurung 4 tambah 2N H2O menjadi 2 Fe2O3 kali NH2O tambah 8H+, yang merupakan senyawa karat. Faktor penyebab korosi atau yang mempercepat korosi itu ada 4. Yang pertama, air dan kelembapan udara. Jadi untuk udara yang lembab yang mengandung uap air akan mempercepat berlangsungnya proses korosi. Yang kedua ada elektrolit, asam atau garam, merupakan media yang baik untuk terjadinya transfer muatan. Hal ini mengakibatkan elektron lebih mudah untuk diikat oleh oksigen di udara. Yang ketiga itu permukaan logam yang tidak rata. Untuk permukaan logam yang tidak rata memudahkan terjadinya kutub-kutub muatan yang akhirnya akan berperan sebagai anoda dan katoda. Permukaan logam yang licin dan bersih itu akan menyebabkan korosi sulit terjadi sebab kutub-kutub yang akan bertindak sebagai anoda dan katodanya itu sulit terbentuk. Yang terakhir, terbentuknya sel elektrokimia. Jadi jika dua logam yang berbeda potensial bersinggungan pada lingkungan berair atau lembab, dapat terbentuk sel elektrokimia secara langsung. Logam yang potensialnya lebih rendah akan segera melepaskan elektron ketika bersentuhan dengan logam yang potensialnya lebih tinggi, serta akan mengalami oksidasi oleh oksigen dari udara. Hal tersebut mengakibatkan korosi lebih cepat terjadi pada logam yang potensialnya rendah. Contohnya pada paku tembaga untuk menyambungkan besi. Dampak terjadinya korosi adalah 1. Mengakibatkan keracunan jika dikonsumsi. 2. Dapat bercampur dengan zat lain mengakibatkan pencemaran lingkungan. 3. Korosi dapat mengakibatkan penurunan sifat mekanik suatu struktur dan kadang-kadang bahkan menyebabkan kegagalan bencana yang mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar serta hilangnya nyawa. Kemudian, solusi pencegahannya yaitu 1. Mengontrol kelembapan udara dengan cara membuat lingkungan yang terbebas dari oksigen. 2. Mencegah kontak dengan oksigen atau dengan air. Contohnya yaitu dengan cara memberi lapisan plastik atau galvanisasi. 3. Dengan cara pemakaian logam alloy atau panduan logam. Contohnya yaitu logam besi yang dicampur dengan logam nikel dan krom menjadi baja stainless. 4. Pemakaian pelapis pelindung. Contohnya yaitu dengan cara pengecatan dan pelapisan senyawa organik atau pelumas. 5. Menggunakan perlindungan katodik.